Bisa ngajar di Malaysia tuh macam-macam ceritanya. Ya, jadi ceritanya begini. Setelah tamat kuliah di PTIK, tamat PTIK, saya ke kampung Inggris dulu. Kampung Inggris. Kampung Inggris Pare. Saya ngambil Berapa tahun? tak habis tahun. Tak habis tahun. Mungkin 5 bulan. Saya belajar. 5 bulan. Belajar. Setelah 2 bulan belajar atau 3 bulan, saya disuruh mengajar lagi. Sudah mengajar di situ. Di situ. Iya, mengajar. Berarti memang jadi gitu ya. Ya. Dapat betul ya ilmunya ya? Tergantung orang juga. Tergantung orang. Oh, tergantung Kita orang. perlu memang niat, Pak. Ah. Kita perlu niat. Soalnya banyak juga yang datang sana kan ingin jalan-jalan, vacation, liburan. Jadi kalau memang betul-betul kita niatkan, saya harus dapat belajar bahasa Inggris ini, setidaknya 1 bulan harus bisa ngomong bahasa Inggris. Insya Allah dapat, pasti itu. Soalnya lingkungan, suasana dia dengan orang-orang di situ mendukung betul. Jadi yang aku penasaran nih gini. Apa yang memicu awak tuh punya niat, tekad yang kuat? Kalau dibandingkan dulu di pesantren kan biasa-biasa aja gitu. Oke. Tapi begitu menyentuh dunia luar kok bisa punya semangat seperti itu? Apa pemicunya tuh? Jadi, saya gini bang, saya tuh terbiasa. Saya punya buku. Di situ saya buat ambisi saya, apa yang harus saya capai. Untuk 1 tahun, 2 tahun, jangka panjang, jangka pendek. Saya tulis itu sampai 100, sampai dengan hari ini. Mulai dari saya akan mengajar di sini, belajar di sini, kuliah di sini. Milestone lah ya. Iya, saya tulis. Dan ya kita niatkan dulu, baru kita berusaha. Pastinya berdoa, minta dukungan orang tua. Dan alhamdulillah berkat pertolongan, ya doa ya. Iya. Satu persatu bisa kita checklist. Maksudnya momentum ketemu siapa yang membuat awak tuh punya pikiran yang manajerialnya yang rapi seperti itu. Siapa yang memicu? Ada tak tokoh yang memicu? Banyak tokoh Banyak. memicu. Saking banyak saya tak bisa sebutkan satu persatu. Mulai dari saya banyak baca buku, saya lihat kan buku-buku orang-orang yang sukses gitu. Oh ternyata mereka begitu. Memang di manage semua kan. Apa rencana ke depan? Bagaimana untuk mencapai itu? Hingga lagi mencapai tujuan. Oke. Sekarang mengajar di Malaysia. Nah, kok bisa ngajar di Malaysia tuh? Oke, jadi saya mengajar di Malaysia itu ikut seleksi sebenarnya. Ikut seleksi. Seleksi apa Itu tuh? berawal dari apa sih, broadcast ya? Oke. Nah, Awak ke Malaysia tuh ngapain? Sebelum awak mengajar tuh? oke. Saya sebelumnya pengen ambil S2. Ambil S2. Nah, pengen ngambil S2. Saya pergi ke 3 kampus. Udah daftar gini. Dan syarat sebenarnya di sana harus pakai original certificate, ijazah asli. Ijazah asli. Nah, ijazah asli. Kalau di Indonesia kan cukup surat keterangan. Ya, bisa masuk. boleh. Ternyata di Malaysia Legalisir boleh. tak boleh. Malaysia tak boleh. Harus original katanya. Sedangkan kampus saya kan kampus swasta. Jadi biasanya ijazah akan keluar 1 tahun setelah wisuda. 1 tahun. Wah, itulah kendala. Jadi dalam rentang waktu menunggu itu dapat broadcast tadi. Saya pulang ke Jakarta dulu. Nah, pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Sempat give up sih, aduh ini rencana dalam S2. Saya merenung aja kan, saya merenung pokoknya. Ya berdoa, macam mana nih saya telepon orang tua, macam mana. Saya bilang gini aja sama orang tua, sebulan lagi saya akan balik. Pokoknya saya tunggu, mana tahu ada rezeki ijazah itu bisa cepat keluar atau ada rezeki lain lah apa yang gitu. Lama dapat broadcast itu. Broadcast itu tentang dicarinya pengajar internasional untuk muhafiz. Tahfiz gitu di Imtiaz Melaka. Saya cobalah masukkan. Saya hubungi dulu apa namanya yang bisa di. Saya bilang masih terbuka nggak? Bagian administrasinya. Terbuka katanya. Masukkan berkas, ijazah, paspor. Seleksi berkas dulu. Oke. Seleksi berkas kayaknya sekitar 60 orang. 60 orang. Setelah seleksi berkas, lulus kan? 30 orang. Dipanggil lah, katanya akan di wawancara. Wawancara kebetulan di Hotel Swiss Bell di Pondok Indah, Jakarta. Saya kira seleksi biasa-biasa aja, ternyata yang datang syarat Malaysia dan kita diseleksi lebih kurang 4 orang Malaysia, ya 5 semua. Indonesia ada selain awak?
Indonesia banyak. Indonesia banyak. Nah, cuma yang mewawancara itu orang Malaysia sama orang Arab. Yang lulus seleksi itu lebih kurang ada 30 orang lah, dari berbagai daerah, dari berbagai instansi. Ada yang sudah jadi guru, ada yang masih murid, ada yang kayak saya masih pengangguran. Saya sempat, saya lihat dari penampilan mereka. Ya. Wah, kayak ustaz semua. Muka saya aja ya, tak tahu muka ustaz. Saya Sebuah event. muka, aduh. Oke. Alhamdulillah ikut seleksi ini, seleksi aja mulai dari tes hafalan. Ditanya tentang bagaimana tentang teamwork kita, apa pandangan kita ke depan. Ditanya semua lah berkaitan dengan itu. Ya. Itu bilughatil Arabiyyah. Dia ada pilihan. Syekh itu bilang, kamu mau saya tanya apa? Bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Saya bilang bahasa Arab. Ditanya bilughatil Arabiyyah. Bilughatil Arabiyyah. Jangan bahasa Arab yang sedikit. Tapi mental berbahasa asing itu memang maksudnya tidak bisa dibohongin. Kalau memang dia mampu untuk berbahasa Arab, pasti dia yakin ya. Jawab kan? Oke. Ya alhamdulillah dari 30 orang itu setelah diseleksi seminggu setelah itu di pengumuman. Dari 30 orang luluslah 4 orang. Alhamdulillah termasuk saya. Dari Riau, dari Banten, dari Sulawesi, yang satu lagi saya lupa dari mana. Tapi yang jadi ke Malaysia cuma kita bertiga. Jadi itu disatukan dalam asrama gitu? Atau ada perumahan khusus untuk? Ada khusus untuk ustaz, untuk pengajar itu. Ya di sana berapa tahun? Ngajar di lebih kurang 2 tahun. Di Malaysia 2 tahun ngajar. Salary-nya macam mana di sana? Kalau kita ngomong salary sih gaji ya di atas inilah ya. Sangat di atas. Kalau dibanding Iya kalau dibanding Indonesia. Kalau dilihat dari segi jumlah lah gitu. Ya tentu berbeda lah penghargaan mereka terhadap begitu. Ilmu, apalagi ilmu syariah ya. Dan saya akui, saya bukan mau membandingkan, tapi memang harus dibandingkan. Iya. Kalau masalah pendidikan mereka memang sangat mengapresiasi. Jauh, betul. Dari segi penghormatan semua. Ta'zim. Iya, ta'zim. Pokoknya memang dinomorsatukan lah. Kalau dari sisi kurikulum, coba bagaimana tuh pandangan awak tentang kurikulum yang ada di Indonesia dengan Malaysia, gimana? Kalau ada 2, kan ini sekolah umum. Kalau dari segi akademik, pelajaran akademik, mungkin kurikulum Malaysia lebih bagus. Soalnya mereka memang gimana ya mau bilangnya, fokus gitu. Tak semua pelajaran diambil. Misalnya di sekolah saya ini, dia sekolah khusus sains. Jadi yang berkaitan dengan sains saja. Sains, bahasa Inggris, pokoknya kayak kita kan ada gimana nanti menghina mulai. Kita banyak pelajaran tetapi tidak satu pun dikuasai gitu. Begitulah. Kasarnya gitu lah ya. Betul. Mereka ibaratnya cuma ada 5 loh pelajaran. Tapi di satu bidang yang sama, sains. Dan kurikulum di ekstranya ada tahfiz taksin. Tahfiz dan taksin. Tapi terkadang itu masuk juga terhadap formalitas. Inilah sebenarnya yang sedikit menyedihkan lah. Terutama kita yang menghafal Qurannya. Al-Quran tuh kayaknya memang kita tidak mungkiri sekarang. Banyak sekolah yang menjadikan salah satu program unggulan adalah tahfiz. Bukan karena betul-betul ingin membumikan nilai Al-Quran, tapi karena nilai jual Al-Quran. Kita tidak mungkiri nilai jual Al-Quran sekarang, nilai jual tahfiz itu lagi-lagi naik daun. Jadi kita lihatlah sekarang berapa banyak sekolahnya pondok tahfiz ini, pondok tahfiz ini. Jadi bikin orang tertarik. Ada nilai persuasif di situ. Nilai ekonomis, nilai jual. Nilai jual. Betul. Itu yang buat kita terjerumus ya. Dan itu yang bikin saya sebenarnya agak kurang betah di situ. Agak kurang betah. Karena seharusnya itu menghina sekolah saya nih. Serius lah. Kita tuh ingin sebenarnya dalam masalah menghafal Quran itu di sekolah, kita ingin betul-betul karena kualitas kan. Karena kualitas, bukan cuma formalitas. Itu betul. Niat. Kembali ke
niat awal kenapa nih kita harus ada Al-Quran, ada pendidikan Al-Quran. Ya. Memang agar pelajar itu bisa, agar generasi-generasi kita ini bisa membumikan nilai Al-Quran. Bukan cuma wah kita tulis karena sudah mendapat angka-angka gitu, angka ini baru diserahkan ke orang tua. Sebagai orang Indonesia yang berkegiatan bekerja di Malaysia, apalagi di bidang pendidikan nih, jarang sih yang saya dengar. Gimana perasaannya? Yang pertama bersyukur, yang kedua bangga. Betul. Ternyata orang Indonesia, orang-orang kita di sana itu orang-orang hebat semua. Bahkan satu yang bikin saya terharu itu, di sana kan semester itu 3 bulan sekali. Kalau dulu kalau saya 4 bulan, jadi 3 bulan sekali. 3 bulan. 3 bulan. 1 bulan. 3 bulan sekali ada namanya temu murni. Setelah ujian temu murni. Temu murni itu adalah nah, jadi setelah semester 3 bulan ada namanya temu murni. Temu murni itu adalah pertemuan antara guru yang mengajar dengan orang tua. Parents gitu, ayah dan ibu. Ya, bertanya lah pokoknya bagaimana tentang kemajuan anaknya, bagaimana tentang keseharian anaknya. Ya. Kok bisa nilai begini? Betul-betul kita harus bertanggung jawab sebagai guru. Nah, di situ yang bikin saya terharu begini. Ada satu orang tua, kan kebetulan teman saya di sampingnya. Orang tua di samping itu saya lihat begini. Ini loh Ustaz, dibilang ke teman saya orang Indonesia. Di Malaysia beginilah katanya. Cuma tulisan-tulisan ini. Bukan tulisan ini yang kami mau katanya. Bukan tulisan ini. Kalau sekedar tulisan ini, kami dapat ke sekolah manapun. Tahu Ustaz kenapa saya datang sini? Karena saya dengar ada orang Indonesia. Karena ada orang Indonesia yang mengajar, makanya saya datang ke sini masukkan anak saya. Berarti memang ada garansi quality. Ada kualitas. Di mana pun. Karena pengalaman saya ke beberapa pondok tahfiz di Malaysia pasti ada orang Indonesia. Pernah juga satu hari. Ada seorang profesor dari ibaratnya dari MUI lah kalau dia datang ketemu saya kan. Soalnya tak tahu dapat dari mana nama saya. Dia bilang, saya mau cari orang Indonesia untuk pengajar tahfiz. Dia bilang kriterianya seperti ini. Terus saya tanya, kok orang Indonesia? Karena saya tahu orang Indonesia katanya. Saya banyak kawan-kawan Indonesia dan saya tahu bagaimana kinerja orang Indonesia. Tahu kesungguhannya bagaimana. Saya bilang, memang kenapa dengan orang Malaysia? Dia bilang, saya tak tahu kenapa. Tapi saya yakin kalau saya mau cari orang Malaysia yang kualitasnya sama dengan Indonesia, sampai mati pun saya tak jumpa. Itu orang Malaysia yang bilang. Orang Malaysia itu profesor, guru besar. Ini mau gimana banget kan? Itu yang dia pandang dari segi apa? Dari segi kualitas dan kesungguhan kita dan keikhlasan kita mengajar. Kita tuh ibaratnya kita tahan kan halaqah Quran itu 2 jam, kita tahan bahkan lebih dari 2 jam pun. Dan kita tuh tak banyak, istilah orang Melayu tak banyak cencong. Iya. Kita kerja. Kita tak perlu nanti gaji macam mana nih? Ini gaji. Tak banyak perhitungan ini. Apalagi inilah kebanggaan kita dari Pondok Indonesia. Jadi sebagai alumni dari pondok. Kita kan di pondok memang betul-betul digembleng. Kita tak dimanja. Tak dimanja. Pokoknya ibaratnya diajarkan bersusah-susah dulu lah. Jadi pas keluar kita udah biasa hidup bersusah. Jadi nih Abdul Aziz nih senior yang junior rasa senior. Junior rasa senior. Luar biasa sekali pengalaman dari Abdul Aziz. Dan nanti punya adik perempuan. Kalau saya punya adik perempuan, saya tawarkan.